Salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Henry Valentino Florentius Kainde. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan perangkat lunak. Jadi di sini akan kita melihat apa itu perangkat lunak. Nah, definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Nah, menurut Roger tahun 2002, perangkat lunak yaitu sekelompok item atau objek yang membantu konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Menurut Melvin 2007, perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer, dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Nah, fungsi perangkat lunak yaitu mengatur input atau output dari komputer, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik, menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem, dan mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Nah, klasifikasi untuk perangkat lunak berdasarkan fungsinya, ada perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Terus berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaian, ada perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain public, shareware, freeware, dan rentalware. Nah, di sini kita lihat perangkat lunak aplikasi. Program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser yang sering kita gunakan yaitu Google Chrome, Mozilla, pengolah kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolah grafik, pengolah gambar, game, sistem manajemen, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Ada Word dan ada Adobe Photoshop untuk mengolah gambar. Terus masih di perangkat lunak aplikasi, ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi, yaitu Customized Application Software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Terus ada Packaged Application Software, yaitu perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Nah, perangkat lunak aplikasi ada paket contohnya entertainment software, educational software, home software, productivity software, specialty software. Terus perangkat lunak sistem, tadi aplikasi ya, sekarang sistem. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini ada sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contohnya sistem operasi, contohnya Windows, Linux, terus ada Macintosh ya, Mac. Terus ada perangkat lunak komersial. Perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena adanya hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang dilindungi hukum yang melarang seseorang untuk menjalin hak atas kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. Yang komersial. Nah, perangkat komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Contohnya, MyOB bersifat komersial dan diproduksi oleh MyOB Enterprise. Terus ada SAP, System Application and Product, bersifat komersial yang diproduksi oleh XP itu sendiri. Terus aplikasi perangkat lunak domain public. Perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuat nama penciptanya, membuang nama penciptanya, dan memperlakukannya sebagai karya ciptaan sendiri dan mengenakan hak cipta. Software yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terikat secara hukum. Ini adalah aplikasi domain public. Versi penuh source code tersedia secara bebas untuk dimodifikasi atau open source biasanya ini ya, dan didistribusikan ulang dengan lisensi apapun.
Ini perangkat lunak domain publik. Ya, contohnya yaitu Apache dan MySQL. Itu yang domain publik. Terus ada shareware. Dia mengizinkan siapapun untuk meredistribusikan salinannya. Tapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Membatasi penggunaannya dalam mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Biasanya ada ini ya, kita jumpai istilah ada demo atau trial, beta, stable, dan release. Nah, demo atau trial software tersebut bisa dipakai, tapi biasanya terbatas oleh jangka waktu tertentu, biasanya 30 hari, dan terbatas oleh fitur-fitur tertentu. Kalau beta, software-software yang dalam proses pembuatan dan developingnya belum selesai, tapi sudah bisa kita gunakan. Jika sudah fix, biasanya dikenal dengan istilah stable. Nah, contoh software shareware pada umumnya adalah program antivirus, software gratis Internet Download Manager, TuneUp Utilities, WinRAR. Jadi biasanya ada trial atau ada fungsi-fungsinya yang dibatasi. Terus ada freeware, dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut, serta dapat digunakan dalam jangka waktu dan hak distribusi yang tak terbatas. Contohnya biasanya browser ya, Mozilla, Google Chrome, PC Cleaner, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang freeware. Terus ada rentalware, dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa, biasanya per tahun. Jadi aplikasi-aplikasi itu disewa biasanya oleh per orang untuk kegunaan tertentu. Teknisnya hampir sama seperti shareware. Bedanya, jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak bisa digunakan lagi atau dikunci atau di-lock. Dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian tersebut, bukan membeli passcode seperti shareware. Jadi tujuannya rentalware tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya mungkin rentalware ada di Photoshop itu, Adobe Photoshop ada yang CC, kita bisa menyewanya per tahun. Jadi ketika sudah selesai, kita harus membelinya lagi untuk lisensinya. Nah, contoh perangkat lunak rentalware biasanya adalah sejenis software yang penggunaannya hanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen. Misalnya dalam menyelesaikan suatu proyek yang tidak permanen. Jadi apabila proyek yang dikerjakan telah selesai, maka perangkat lunak tidak lagi digunakan dan penyewaan pun habis. Jadi ada beberapa ini ya contohnya. Jadi ada dia bisa digunakan per tahun, ada juga per proyek. Jadi sampai proyek itu selesai. Jika proyek itu sudah selesai, untuk ini sudah selesai. Untuk penyewanya juga habis. Nah, software open source hampir sama dengan software freeware. Hampir sama dengan software freeware, yaitu open source atau pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Jadi, karena dia open source, kita bisa modifikasi sendiri. Nah, terus jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, operating system, program aplikasi, terus bahasa pemrograman, program bantu atau utility. Nah, sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Contohnya ada Windows, Linux, Macintosh, itu sistem operasi. Nah, fungsi sistem operasi yaitu menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Terus memeriksa kesalahan sistem, dan selanjutnya memelihara keamanan sistem,
khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi, password, dan penggunaan ID. Ini fungsi-fungsi sistem operasi. Terus program aplikasi, suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Beberapa contohnya adalah aplikasi perbankan dan perkantoran. Beberapa macam paket program, pengolah data, pengolah angka, presentasi, atau animasi. Terus bahasa pemrograman yang kita sudah belajar sebelumnya di materi sebelumnya yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Terus ada juga program bantu atau utility. Software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer. Terus perangkat input dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Terus contohnya itu dia ada Norton Utility, WinZip, terus antivirus, dan lainnya. Nah, itu kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana materi yang kita bahas hari ini, yaitu materi pengenalan perangkat lunak. Semoga materi ini bisa berguna dan bisa kita lebih tahu lagi, lebih belajar lagi tentang pengenalan perangkat lunak. Saya ucapkan terima kasih.